Shalom rekan-rekan KSU Kader Siap Utus di mana saja. Saya Winto dari Jemaat Tikala Kelas Tikala mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam PA Bina Muda edisi minggu ini. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Kiranya senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga kita tetap sehat dan tetap tangguh. Bagaimana PA Bina Muda minggu lalu? Sudahkah rekan-rekan siap untuk menjadi orang Kristen yang aktif dalam karya keselamatan Allah? Amin ya. Kiranya Roh Kudus senantiasa menguatkan kita untuk senantiasa merindukan firman Tuhan. Apakah rekan-rekan sudah mensubscribe YouTube channel kita? Jika belum, jangan ragu-ragu. Langsung saja subscribe YouTube channel kita, PPGT KSU. Dan jangan lupa like, komen, dan share video yang ada di YouTube channel kita. Sehingga semakin banyak orang yang menonton dan semakin banyak pula orang yang terberkati. Shalom Sobat Muda, para kader siap utus dimanapun berada. Perkenalkan saya sebelum memulai PA Bina Muda kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dea, PPGT dari Jemaat Tikala. Saat ini saya tidak sendirian, sudah hadir bersama kita Kakak Pendeta Mary Tulak yang akan bersama memimpin kita dalam PA Bina Muda kali ini. Apa kabar Kakak Pendeta? Puji Tuhan, kabar baik. Mantap ya Kak ya. Saat ini beliau melayani di Jemaat Tikala, Klasis Tikala. Baiklah Sobat Muda, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam PA Bina Muda kali ini. Mari kita angkat pujian, Ku Datang Kepadamu. Ku
Sobat Muda, para kader siap utus dimanapun berada, tema PA Bina Muda kita kali ini adalah Aku Bukan Kambing. Wah, apa nih maksudnya? Nah, tentu tema kita ini berdasarkan firman Tuhan yang akan bersama kita pelajari, yaitu terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan dipimpin doa oleh Kakak Pendeta. Kami persilakan, Kak. Ya, Sobat Muda, kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam sepanjang kehidupan kita, dan firman Tuhan akan selalu membaharui hidup kita. Mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami akan mendengarkan suara-Mu yang akan berbicara kepada kami, dan kami percaya oleh kuasa Roh-Mu yang kudus akan melahirbarukan kami sebagai anak-anak muda-Mu yang Tuhan hadirkan di dunia ini untuk menjadi saksi-Mu, dan Injil akan menjadi gaya hidup kami. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, kami percaya hikmat-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Matius 25, ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Amin. Firman Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Namun, untuk mengantar kita lebih memahami firman Tuhan, mari kita angkat pujian.
nyanyian malaikat nyaring bergema. Sorga telah terbuka bagi rajanya. Kristus Raja mulia, jaya dan megah. Yesus Raja kasih naik tahtanya. Sudah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke sorga, puji namanya. Yesus dalam sorga, agung kasih-Nya. Ia mendoakan kita umat-Nya. Kasih dan anugerah dicurahkannya, tempat bagi kita disiapkannya. Sudah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke sorga, puji namanya. Sahabat muda, pembacaan kita tadi dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kita akan bersama-sama memahami apa yang kita akan hayati dalam kehidupan sebagai seorang pemuda. Ya, pada kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia, Dia akan menjadi hakim atas segala bangsa-bangsa. Dan Yesus menggunakan simbol sebagai tanda untuk membedakan milik Allah dan mana yang bukan milik Allah. Simbol domba itu adalah menyimbolkan orang benar dan mereka nantinya akan memiliki kerajaan Allah. Dan simbol kambing, mereka yang terkutuk dan akan mendapatkan hukuman kekal. Nah, sahabat muda, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Segala kebaikan yang kita lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, seperti
ketika kita membaca Efesus ya pasal 2 ayat 8 sampai 10, di situ dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iman yang sejati pasti akan melahirkan perbuatan nyata. Seperti dalam kitab Yakobus ya, pasal 2 menggambarkan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Sehingga kita bisa memperhatikan sesama kita seperti yang tertuang di dalam pembacaan kita tadi, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Bagaimana sebagai kawanan domba, kita sebagai anak-anak Allah harus memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, orang yang dalam kemiskinan, dalam ketidakadilan, dan lain sebagainya. Kita hadir untuk mereka, berdoa bagi mereka, dan juga menyatakan bukti kepedulian kita dengan mengunjungi orang-orang atau siapapun yang kita jumpai yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, sahabat muda, tema Bina Muda saat ini adalah Aku Bukan Kambing. Ya, aku bukan kambing. Tokoh idola dalam zaman ini banyak sekali. Mulai dari tokoh idola anak-anak sampai orang dewasa. Pengikutnya ada yang fanatik total ya. Segala-galanya biasa kadang diikuti. Seperti halnya gaya rambut, kalau idolanya itu potong rambut, dia juga karena dia fans fanatiknya, maka dia juga ikut-ikutan potong rambut, atau ya pokoknya style bisa diikuti dalam kehidupan sehari-hari dari tokoh idolanya. Nah, lihat saja anak yang mengidolakan tokoh Spider-Man akan berupaya meniru gaya sang tokoh, mulai dari kostum, gaya berbicara, bahkan aksi-aksinya yang berbahaya. Pernah dalam satu, ya ini kisah nyata, ada seorang anak yang karena begitu mengidolakan Spider-Man, akhirnya karena mereka tinggal di sebuah apartemen, dia mau menirukan aksi Spider-Man ini, lalu kemudian dia lompat dari lantai 10. Ya, bergaya Spider-Man, tetapi akhirnya kemudian dia meninggal. Nah, sahabat muda, gembala menjadi sebuah pengandaian dalam Alkitab yang sangat kita kenal untuk menggambarkan sosok kehadiran dan peran Yesus Kristus dalam kehidupan manusia. Istilah gembala yang baik merupakan pernyataan yang paling sering kita dengar, bahkan diangkat dalam sebuah nyanyian. Nah, dalam teks pembacaan kita ini istilah gembala dimunculkan dan sekali lagi untuk menggambarkan sosok Tuhan Yesus. Namun dalam teks ini ada sesuatu yang terasa spesial karena penggambaran gembala ini dikaitkan langsung dengan penggambaran saat penghakiman terakhir terjadi, di mana secara nyata disampaikan bahwa peran gembala itu nantinya akan melakukan pemisahan. Ya, dalam ayat 32 sampai 33. Tentu ini menjadi sangat kontras dengan penggambaran gembala yang baik, yang bersuling dan merdu dan menuntun dombanya ke padang rumput hijau. Gembala dalam teks ini digambarkan sebagai seorang hakim yang akan memisahkan domba dan kambing seturut dengan perbuatannya. Ya, jika kita kaji, maka peran gembala ini kepada dombanya sangat unik ya, karena gembala yang menemani dombanya, mengenal dombanya, tahu jumlahnya, bahkan siulan sang gembala akan dikenal oleh dombanya dan dombanya tidak akan hilang karena dia mengenal dombanya. Nah, pembacaan ini kita akan berfokus pada dua hal, yaitu gembala menyebut domba kepada siapa saja yang hidupnya mengenal gembalanya, bahkan bersedia melakukan apa yang paling hina demi memberinya kerajaan. Ya, itu dalam ayat yang ke-34, serta keselamatan bagi dombanya ya. Nah, kemudian hal yang berikut adalah gembala menyebut kambing kepada siapa saja yang hidupnya tidak mengenal gembalanya.
serta tidak bersedia melakukan perintah sang gembala, dan hidupnya tidak benar-benar baik, dan dia mengabaikan untuk melakukan hal-hal yang dianggap hina. Nah, secara tegas gembala akan melakukan atau menyuruh Nyah ke dalam api yang kekal dan mengutukinya. Itu diberikan kepada yang disebut oleh pembacaan kita sebagai kambing, ya, kawanan kambing. Nah, sobat muda, kehidupan pemuda saat ini semakin sepi dari keteladanan. Salah satu persoalan besar yang membuat banyak kehidupan pemuda menjadi sesat dan kehilangan arah adalah semakin sulitnya mereka untuk menemukan keteladanan dan untuk mereka jadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Nah, dalam situasi yang sulit ini, sesungguhnya pertanyaan bagi kita semua adalah siapa yang dapat kita jadikan sebagai panutan, sebagai teladan untuk mengarahkan kita kepada hidup yang kekal. Tidak ada jawaban lain selain daripada Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus sebagai gembala, itulah yang akan menjadi panutan kita, teladan kita, idola kita. Sehingga dengan pesona yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat bahwa walaupun banyak sekali dunia menawarkan begitu banyak hal dalam situasi dunia ini, tetapi itu pasti akan berujung kepada kekecewaan. Tetapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus sebagai gembala, itu akan membawa kita kepada jaminan kepastian keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Nah, sekarang sobat muda, pilihannya ada pada kita sendiri. Apa kita mau menjadi domba atau kita mau menjadi kambing? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Menarik ulasannya Kakak Pendeta, tetapi dari tadi ada satu hal yang membuat saya penasaran. Kenapa Tuhan Yesus mengambil domba dan kambing untuk mengumpamakan orang yang nantinya akan dipilih dan yang tidak dipilih? Kira-kira adakah sesuatu yang spesial antara domba dan kambing ini? Oke. Ya, seperti penjelasan di depan tadi, ya, bahwa Yesus menggunakan simbol sebagai tanda untuk membedakan milik Allah dan mana yang bukan milik Allah. Dan ketika ini memang kontekstual pada zaman Tuhan Yesus, ya, domba dengan kambing ini. Tetapi kita melihat ada keunikan yang terjadi, ada keunikan yang bisa kita lihat di sini ketika kambing dan domba ini menjadi simbol yang diangkat oleh Tuhan Yesus, karena kambing itu sifatnya independen, ya, sifatnya dia independen, dia tidak butuh kawanan, ya, dia tidak butuh kawanan. Memang kambing ini memang termasuk dalam binatang yang cerdas, ya, cerdas. Tetapi sehingga kalau dia keluyuran, bisa dia balik kembali ke kandangnya, ya. Tapi itu dia tadi, dia independen, tidak mau bergabung dengan teman-temannya, ya. Nah, kalau domba itu dia butuh kawanan, ya, dia butuh kawanan. Nah, kalau misalnya mereka keluyuran, mereka bingung karena tidak bisa lagi, karena dia butuh kawanan. Kalau terpisah dari kawanannya, dia akan bingung mau kemana, ya. Nah, dan hal yang berikut lagi bahwa kambing ini memang memiliki tanduk untuk menjadi sesuatu untuk pertahanan diri, ya. Ya, kalau domba itu punya tanduk, tetapi dia tanduknya ke bawah, ya, dia berbeda sekali dengan kambing. Lalu kemudian kambing ini walaupun dikasih batasan, dia pasti langgar, ya, dia pasti langgar. Nah, kalau domba ini dia tunduk pada batasan. Ya, tunduk pada batasan, ya, dia taat, ya. Lalu kemudian hal yang berikut adalah rupanya kambing ini agak dominan. Ya, agak dominan. Coba kalau kita lihat kambing, kalau di satu pohon itu atau pohon makan sesuatu rumput daun, dia akan ambil agak-agak rapuh sedikit. Tetapi kalau domba itu dia akan makan di bawah-bawahnya saja. Lalu kemudian hal yang berikut adalah kambing ini binatang liar, susah diatur. Ya, dia susah diatur, dan penggembala ada di belakang untuk mengawasi. Ya, tapi kalau di domba ini dia ikut suara gembala.
Dia pasti mengenal suara gembalanya, dan gembala berada di depan dan domba pasti akan ikut dari depan. Ya, itu yang menjadi keunikan ya, sehingga diambillah oleh Tuhan Yesus simbol kambing dan domba. Menarik sekali ya teman-teman. Ternyata domba dan kambing ini memang punya karakternya sendiri-sendiri. Nah Kakak Pendeta, saya mau bertanya ini. Kita sebagai anak muda nih, tentu dalam perjalanan kehidupan kita di tengah kemajuan global yang begitu pesat, banyak sekali hal yang membuat kita berpaling. Padahal kan seperti yang kita pelajari, kita sebagai anak domba, mestinya kita melihat gembala kita sebagai teladan kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah kira-kira Kakak Pendeta, apa nih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi domba yang setia? Oke ya, menarik sekali. Tidak ada yang lain selain daripada ketaatan untuk mendengar suara gembala tersebut ya. Dan ketaatan ini mestinya diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun begitu banyak tawaran-tawaran dunia, keasikan-keasikan yang ditawarkan oleh dunia, tetapi kita mesti sebagai sobat muda harus ada identitas yang jelas ya. Harus ada identitas yang jelas bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Sehingga kita tidak boleh lepas dari tubuh Kristus itu ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita kan sudah diberi label, diberi status bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Masa iya kita mau melepaskan status kita itu sebagai anak-anak Tuhan lalu kemudian mengikuti hal-hal yang dunia ini tawarkan. Ya, jadi memang mesti ada kita mengosongkan diri ya, seperti Kristus yang mengosongkan diri, taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, itu juga yang mesti kita lakukan, yaitu ketaatan kita. Iya. Jadi sobat muda, ketaatan ya. Oke, terkait dengan hal itu Kakak Pendeta, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam perjalanan kita sebagai anak muda, ada saat di mana kita mungkin merasa jauh dari gembala itu. Belakangan ini kita dengar banyak sekali kasus bunuh diri yang terjadi di anak remaja bahkan anak muda. Nah mungkin ketika kita sedang merasa jauh dari gembala kita, Kakak Pendeta, apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak memilih jalan yang salah, tetapi kita bisa kembali kepada gembala kita? Oke, ya menarik sekali ya. Sebenarnya kalau kita mau hayati dengan sungguh-sungguh bahwa gembala kita itu, Kristus itu tidak pernah jauh. Ya, tapi kita yang menjauh. Nah, itu yang menjadi persoalan, sehingga kita akan ada pada posisi di mana kita merasa seolah-olah kalau ada pergumulan, oh Tuhan tidak ada. Ya, Tuhan meninggalkan saya. Padahal kalau dalam Injil Yohanes ya, pasal 10 ayat 28 itu bahwa Dia yang memegang tangan kita. Sebenarnya ya Tuhan Yesus selalu memegang tangan kita, dan tidak ada sesuatu pun yang akan merebut kita dari tangan Tuhan. Nah, kalau persoalan yang merebut diri kita lalu kemudian kita terkungkung di dalamnya, mestinya sebagai seorang anak muda itu ya mesti harus melakukan, kalau ya siapa sih yang tidak punya masa lalu ya, atau pergumulan yang berat ya, sehingga kadang seseorang ketika mengalami pergumulan yang berat, ketika tertuju terus kepada pergumulannya itu, seringkali sudah serasa hilang kontrol, merasa sedih, merasa hopeless dan lain sebagainya. Dan satu hal yang perlu dilakukan adalah pertobatan. Ya, datang kepada Tuhan. Misalnya seperti ini kan kita melihat contoh dalam Alkitab ya, bagaimana Yudas Iskariot ya, ketika dia menyesal tetapi solusinya bunuh diri. Ya, tetapi kita harus belajar kepada Petrus, dia menyesal tetapi dia kemudian bertobat dan mengubah dirinya menjadi pengikut Kristus dan menjadi seorang rasul yang luar biasa gitu. Ya, terima kasih Kakak Pendeta. Ya, jadi sobat muda, ketika kita mungkin merasa jauh daripada gembala kita, ingat sobat muda, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita merasa jauh, kembalilah padanya, bertobatlah kepadanya. Puji Tuhan.
Senang sekali rasanya kita bisa mendengarkan penjelasan Kakak Pendeta. Semoga Sobat Muda dimanapun berada boleh semakin tertolong dalam memahami firman-Nya. Terima kasih Kakak Pendeta sudah boleh hadir bersama kita untuk ber-PA kali ini. Kita doakan semoga Tuhan senantiasa berkati dalam setiap pelayanannya ya Kak ya. Nah Sobat Muda, untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, kita akan dipimpin doa oleh Kakak Pendeta, dan secara khusus kita doakan karakter anak muda zaman sekarang agar semakin punya integritas dan semakin tangguh. Kemudian juga kita akan berdoa bersama untuk pilkada di Tanah Toraja dan Toraja Utara bulan Desember nanti. Dan kemudian secara khusus kita doakan acara Disnatalis yang rencananya dilakukan bulan Desember nanti. Silakan Kakak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, sungguh kami berbahagia, Tuhan terus tuntun dan peliharakan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, suara-Mu telah Engkau perdengarkan bagi kami renungkan firman Tuhan. Engkau sudah memberikan kami status yang jelas sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami tidak pernah merasa jauh. Kami adalah domba gembalaan-Mu. Kiranya kami terus mendengarkan suara-Mu, dan jangan biarkan kami menjadi kambing yang begitu liar dan tidak mau mendengarkan suara gembala. Ya Bapa di sorga, ajarkan kepada kami supaya kami benar-benar hidup dalam ketaatan kepada-Mu, sehingga kami sebagai seorang pemuda yang kadang melihat persoalan kehidupan ini bahwa Tuhan jauh dari kami. Ya Bapa di sorga, tuntunlah terus hidup kami, supaya kami terus memahami bahwa Engkau selalu dekat dengan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Engkau adalah Immanuel dalam hidup kami. Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Biarlah ketaatan, kesetiaan menjadi bagian hidup kami, agar sorga menjadi milik abadi kami. Ya Bapa di sorga, peliharakan kehidupan anak-anak muda-Mu di masa-masa sekarang ini. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pilihan-pilihan dunia yang kadang menggiurkan dan membuat anak-anak muda-Mu kadang lepas kontrol untuk mengikut Tuhan. Ya Bapa di sorga, ampunilah setiap kelemahan dan kesalahan kami, dan kami sangat mohon kepada-Mu supaya kami terus dipimpin dan dipelihara, dan kami mendengarkan suara gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk karakter anak-anak muda-Mu ini. Berkati mereka ya Bapa, sehingga mereka memiliki karakter Kristus. Damai sejahtera Allah yang akan memerintah dalam hati dan pikiran mereka, supaya mereka dengan penuh ketaatan selalu mendengarkan suara gembala yang agung itu. Ya Bapa di sorga, kami berdoa sebagai pemuda-pemudi, sebagai warga bangsa secara khusus di Tanah Toraja dan juga Toraja Utara, yang akan bersama-sama menikmati dan turut serta di dalam pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan bulan Desember yang akan datang. Bapa di sorga, beri kami hikmat, beri kami kecerdasan untuk memilih siapa yang Tuhan mau memimpin Tanah Toraja dan juga Toraja Utara ini. Berikan kami hikmat-Mu ya Bapa, supaya kami melihat sosok calon pemimpin, bupati dan juga wakil bupati, supaya kami bisa melihat mana yang terbaik yang menurut ukuran Tuhan. Itulah yang kami akan bersama-sama hayati. Semoga pilihan kami benar-benar berdasarkan hikmat daripada-Mu. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap rutinitas yang dijalani oleh PPGT. Kiranya Tuhan selalu hadir dan campur tangan di dalamnya. Secara khusus untuk persiapan mereka
merayakan ulang tahun Dies Natalis dan juga perayaan Natal di bulan Desember. Tuhan memberkati segenap anak-anak Tuhan ini. Tuhan memberkati pengurus pusat yang terus membimbing dan mengarahkan anggota PPGT. Biarlah mereka diberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat daripadamu sehingga mereka tetap sehat dan kuat menjalankan tugas pelayanan mereka. Ya Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan terus menolong kami, berjalanlah di depan kami ya Bapa, supaya kami terus memandang dan fokus kepada suara Gembala yang agung yang akan menuntun kami ke jalan yang benar dan memberikan berbagai kebaikan-kebaikan, kesegaran dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi benar-benar anak-anak Tuhan yang tahu sumber hidup yang sesungguhnya, yaitu di dalam Kristus. Mohon ampun ya Bapa di sorga atas segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Janganlah itu membuat terhambat berkat-berkat-Mu untuk kami terima dalam hidup kami. Itulah doa kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Muda, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa nanti akan ada pemisahan antara domba dan kambing pada hari penghakimannya nanti. Tentu kita semua ingin berada di kawanan domba yang nantinya akan berada di sebelah kanan Allah dan masuk dalam kerajaannya. Karena itu Sobat Muda, mari kita percayakan hati kita, diri kita, dan hidup kita kepada Sang Gembala Agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebagai komitmen kita bersama, kita lakukan pujian, Tuhan adalah Gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya
Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita menaati perintah Sang Gembala Agung kita dengan berbagi dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita, sehingga kita tidak hanya disukai oleh sesama, tetapi juga disukai oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat dan salam sehat.